Dalam kandungan ASI itu malah terkandung banyak sekali, 62%-nya itu bisa ada imunoglobulin atau antibodi yang bisa melawan SARS-CoV-2 dari ibunya kan? Ibunya, berarti artinya sama nih, sosok dok. Refleks lepas, apalagi misalnya ibu-ibu hamil yang hamilnya gede, begitu kita suruh tiduran mau USG, ngap, refleks langsung masker dibuka. Nah itu yang paling sering dilanggar. Iya. Benar. Kan? Halo, gue Dr. Agus. Sekarang saya bersama dengan dokter-dokter dari The Prime. Siapa aja nih? Halo, saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Prima, dokter spesialis kandungan juga. saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Nah, kali ini gue dan teman-teman akan bahas tentang selama pandemi nih, COVID-19, apa yang terjadi nih buat ibu hamil, ibu menyusui. Ya, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ya. Kita coba mulai tanya dulu deh. Dr. Effendi nih, Dr. Effendi selama bertugas ini pasti sering dong ketemu pasien COVID. Ya, Hamil ya. Iya, jadi selama pandemik ini memang pertama karena dari rumah sakit yang kita menerapkan pembatasan jumlah kunjungan. Jadi pasien-pasien yang hamil kita lebih selektif dalam menentukan mana ibu hamil yang memang harus tetap kontrol seperti biasa atau yang kita jarangkan jaraknya. Jadi dibagi ya berdasar kondisi patologis dari ibu ya. Iya. Jadi nggak semuanya harus kontrol tiap bulan misalnya ya. Terus Dr. Effendi selama COVID ini udah berapa kali nih nanganin pasien dengan COVID-19 positif? Dengan pasien-pasien yang hamil dengan yang terkonfirmasi, baik yang terkonfirmasi positif atau yang dicurigai yang suspek COVID, lah ya. Waktu awal-awal kan ya kita itu banyak suspeknya tuh daripada yang lumayan confirm, banyak. kan? Setiap bulan hampir ada sih. Apalagi sekarang kan rumah sakit juga diharapkan semuanya menerima bisa pasien. Milih-milih lah ya kita ya. Kalau dulu ya. awal-awal kan dibatasin hanya rumah sakit tertentu yang bisa ditunjuk. menerima. Kalau sekarang kan rata-rata rumah sakit sudah diharuskan untuk menerima semua. Jadi ya mau nggak mau ya iya. lumayan setiap bulan pasti akan ada pasien-pasien COVID. Terus kalau Dokter Prima pengalamannya gimana nih selama pandemi? Terus kemudian ibu hamil yang kontrol atau ibu hamil yang melahirkan nih dengan COVID-19, kira-kira apa sharingnya nih buat kita semua? Ya kalau misalnya kehamilan ya untuk ibu-ibu kontrol ya selama ibu-ibu hamil ya selama COVID ya mungkin kurang lebih sama ya, tapi yang perlu dipantau itu, yang perlu diperhatikan itu protokol kesehatan ya. Pada misalnya ibu-ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi ya, jadi tidak lantas jadi tidak perlu kontrol, tetap kontrol, tapi dengan catatan keamanan ya, resiko penularan jadi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga resiko penularan intinya tergantung kondisi fasilitas kesehatannya kan. Jadi ada yang mungkin vaskesnya yang misalnya rumah sakit yang mewah ya mungkin dia bisa menyediakan HEPA filter dengan ruang isolasi dengan tekanan negatif dengan secepat itu kan. Tapi buat rumah sakit yang notabene kurang ya, dalam artian bukan rumah sakit kecil tapi karena memang ya kita nggak semuanya mampu menyediakan selengkap itu kan, sesuai standar protokol yang ada di Kemenkes, tapi kita bisa mengakalinya. Contoh mungkin dengan rumah sakit dia menyediakan kamar operasi atau kamar tindakan khusus untuk isolasi. Jadi nggak perlu mungkin tekanan negatif, tapi setiap habis kita nolong di situ, ya itu nggak bisa dipakai ruangannya kan, harus kita sterilkan. Jadi biar kita semua aman. Intinya adalah kita bisa menolong, tapi kita juga harus aman, gitu loh. Nah, yang menarik di sini juga kan setelah lahir kan, yang kita tolong semua ini ya. Kebetulan kan juga saya dokter kandungan, jadi yang setelah kita lahir ini kan pasti banyak yang nanya kan, dok habis ini saya nyusuinnya gimana ya enaknya, ya kan? Nah ini kan ada dokter Bonita, kita bisa tanya untuk menyusui sendiri kalau dengan ibu yang positif itu gimana? Nah ini pertanyaan ini bagus banget karena
awal-awal dulu waktu pandemi ya, kita masih ingat banyak sekali yang selalu kontra, selalu bilang oh tidak boleh begitu bayi lahir langsung dipisah, selalu seperti itu. Tapi ternyata justru semakin kesini nih jurnal-jurnal penelitian malah justru sebaliknya, justru per 16 Maret 2021 kemarin bahkan WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu memberikan pernyataan bahwa seharusnya ketika ibu yang melahirkan secara normal ataupun secara sesar itu seharusnya langsung dilakukan inisiasi menyusui dini. Gunanya apa sih? Apalagi ketika pandemi ini. Gunanya apa? Jadi ternyata ada penelitian-penelitian, misalnya kita ambil dari CDC atau penelitian dari Pes et al. Itu 2021 mengatakan bahwa ternyata di dalam kandungan ASI itu malah terkandung banyak sekali, 62%-nya itu bisa ada imunoglobulin atau antibodi yang bisa melawan SARS-CoV-2 dari ibunya kan. Dari ibunya. Berarti artinya seharusnya justru malah ibu-ibu yang barusan melahirkan itu jangan sampai dipisah. Jadi harus tetap rooming in sama-sama. Jadi sebenarnya ASI kalau dari jurnal yang Dr. Bonita tadi bilang, ya kan dia imunoglobulin itu kan antibodi ya. Antibodi ini kan ada yang aktif, ada yang pasif kan. Jadi ini pasif, dia ibunya sudah kena, berarti badannya terbentuk antibodi. Betul. Dan itu diberikan ke anaknya dengan ASI tentunya. Nah ini yang menarik sekali. Jadi barusan beberapa hari yang lalu kan ceritanya saya lagi berkesempatan untuk mengikuti sebuah seminar nih. Jadi ternyata ada beberapa penelitian yang menarik. Jika seorang ibu misalnya positif COVID nih, terus dia menyusui, ada beberapa pernyataan yang dari Pes et al. Juga 2021 berkata bahwa tidak ditemukan COVID di dalam ASI. Tapi ada juga penelitian dari JAMA, itu Journal of American Medical Association, mengatakan bisa saja ditemukan virus corona, tapi lucunya tidak akan tidak infeksius. Nah itu suatu hal yang luar biasa sih menurut saya sih. Jadi ternyata pun kalau misalnya ada ya tidak akan infeksius, tapi kalau misalnya pun tidak ada ya kenapa tidak boleh diberikan. Jadi menurut saya sebenarnya di sini yang ditekankan bukan apakah dalam kandungan ASI terdapat ini dan itu, bukan itu, tapi semata-mata hanya yang penting prokesnya bisa dijalankan dengan tepat. Yang penting prokes itu tadi ya. Jadi sama ya. Mungkin pengalamannya gimana nih prokes yang gue menarik ini selama ini nih pasien-pasien kita nih. Gimana tuh prokesnya? Nah, itu. Itu kita kan selalu gembar-gemborkan nih. Prokesnya. Menurut gak sih? Coba teknisnya gimana? Sharing dong. Iya. Kalau gue kan lagi nge-host nih, jadi gue nggak usah sharing. Lu yang sharing berdua, gue yang nunggu-nunggu nih. Gitu ya. Iya. Kalau yang kita tahu sih yang pas di lingkungan rumah sakit ya mungkin kita bisa kontrol ya. Tempat duduk yang dikasih jarak, kemudian harus memakai masker, disediakan hand sanitizer. Jadi sebelum masuk ruang bersihkan tangan dulu ya, maskernya harus dipakai, cuci tangan, sanitizer gitu ya. Tapi kalau misalnya kejadian di luar, nah kita tidak tahu ya gimana. Yang lu praktek coba. Seru nih pasti. Kalau yang apa yang paling sering prokes yang dilanggar? Nah, yang gua tanya deh. Apa ya? Lu apa, Fe? Kalau dari pengalaman saya sehari-hari, ibu hamil yang datang kadang yang paling sering dilanggar ya tetap bagaimana maskernya suka refleks. Gue juga sama nih. Refleks lepas. Apalagi misalnya ibu-ibu hamil yang hamilnya gede, begitu kita suruh tiduran mau USG, ngap, refleks langsung masker dibuka. Nah itu yang paling sering dilanggar. Iya. Benar kan? Jadi kalau cuci tangan mungkin sudah ya. Jadi kalau di Vaskes itu kan kayak kita ya praktek itu pasti kan di depan Bu cuci tangan, mau masuk Bu hand sanitizer dipakai. Tapi lupa begitu ditanya Dok, ya keluhan saya. Sudah hamil berapa minggu? Kita nggak mau ngejudge, maksudnya di sini adalah lah kita ngomong prokes. Ini ada perubahan dari kebiasaan yang harusnya lebih baik menurut saya ya. Harusnya apapun ini perubahan itu jadi lebih bagus. Orang pakai masker tuh bagus karena kan udara yang itu tersaring, udara yang kotor di jalanan, debu pasti tersaring semua, ya kan?
Cuman kadang ya lupa, melorot. Kalau dari pengalaman saya Ya, nih ya gimana Dokter nih? Agus, ini ada yang menarik. Jadi kalau untuk ibu menyusui yang sudah terpositif, terkonfirmasi atau suspek coronavirus tuh biasanya mereka akan lebih banyak bergain. Lebih banyak misalnya gini nih, tanya sama saya, "Dok, boleh nggak Dok saya menyusui secara langsung?" "Boleh Ibu," gitu. Nanti terus habis itu nanti bergain lagi. "Dok, boleh nggak nanti tidur sama-sama anaknya?" Nah, kalau yang ini kan seharusnya saya harus kasih wanti-wanti nih. Iya dong. Hati-hati, bisa nggak? Kan kalau tidur kan nggak tahu ibunya tiba-tiba batuk atau ibunya Suka ini ya, nepis ya. nego Nego akhirnya. tipis. Padahal seharusnya kan kita lihat dulu tujuan awalnya mau apa nih. Kan pasti takutnya apa kalau tujuan anaknya awalnya kan tertular. menyusui kan, direct Iya. breastfeeding. Udah diizinkan, minta elon. Nih ya, nah itu kadang-kadang. Nah, jadi harus dijelaskan dulu. Jadi untuk semua yang nonton juga harus tetap lihat situasi dan lihat tujuannya apa. Kalau misalnya memang mau menyusui boleh kok, tapi harus ada prokes yang ketat, harus dilakukan. Selama seorang ibu itu bisa memastikan bahwa prokesnya berjalan dengan ketat, ya nggak masalah. Tapi ketika seorang ibu terus jadi nepis tadi, terus kayak bertanya-tanya dalam hatinya sendiri, bisa nggak ya aku, bisa nggak ya, ya sudah, berarti ya lakukan hal-hal yang lain. Nah, Toh jadi kan bisa. kadangkala kalau gue lihat ya bahwa kita kadang memisahkan ibu dan bayi itu karena mungkin yang kita lihat adalah ketidakmampuannya untuk menjaga prokesnya. Ibaratnya kita yang takutkan adalah menambah jumlah penderita corona positif dan bayi itu cukup rentan. Kalau gangguan nafas dikit terus sampai amit-amitnya gangguan nafas berat, meninggal, akan lebih menyesal. Makanya mungkin beberapa center yang mungkin tidak bisa ketat atau tega dalam tanda kutip untuk menerapkan prokes itu ke ibu. Kalau enggak ya enggak. Kalau kamu bisa ya bisa. Baru boleh. Nah, itu makanya mungkin akhirnya udah cari aman. Pisahkan. Pisah. Nah, Iya. begitu juga. Itu yang kami rasakan tentunya kan. Sama kayak contoh lah yang partus normal sama yang sesar. Ya enggak? Pasti kan Dok, harusnya kan boleh. Ya harusnya boleh, tapi dengan Syarat ketentuan ya, berlaku ya. syarat ketentuan berlakunya adalah ya berarti kamu siap dong kalau ngeden kamu pakai masker loh. Misalnya selalu pakai masker, ya kan? Mungkin nggak ngobrol aja dilepas maskernya atau kita di sini batasi orangnya nggak boleh banyak. Nah, tapi ibu saya mau dampingi Dok. Nah, kalau ibunya udah banyak komorbid dampingi terus positif gara-gara tiup-tiup. Taunya tiupin corona ini. Iya. Nah. Tapi yang penting harus digarisbawahi dulu nih Dok, betul, bahwa betul. sebenarnya bukan karena asinya mengandung corona iya, misalnya iya, ya itu kan? itu udah pasti lah. Iya, tapi nggak sebenarnya benar. karena prokesnya itu Betul. loh ditentukan dulu bisa nggak, ketat nggak, kan Betul. gitu. Nah, yang seru lagi, sekarang ini kan udah mulai vaksin disebar, ya kan? Nah, kalau menurut Dokter Effendi, Dokter Prima nih gimana nih vaksinasi untuk ibu hamil? Oke. Kalau untuk vaksin sebenarnya kan vaksin ini ya kita harapkan kan sebagai game changer-nya lah kan. Amin. Banyak yang berharap itu kan? Iya, semua orang berharap itu. Nah sekarang banyak yang nanya, Dok, saya hamil atau saya lagi promil nih, boleh nggak nih Dok ikutan program vaksin? Sampai saat ini sih kan karena dari rekomendasi kita dari Kolegium, dari POGI juga kan, dan juga dari penelitian di negara-negara kan belum melibatkan Ibu hamil. bayi ibu Hamil. hamil, bayi ibu menyusui. Iya. Jadi belum ada rekomendasi khusus untuk Ibu hamil lah ya. penggunaan vaksin di ibu hamil maupun ibu menyusui. Menyusui udah ya? Udah ada Dokter di Bonita, Kemenkes. udah ya. Iya. Jadi menyusui ini kan udah ya dari Kemenkes Kemenkes. juga udah rilis bahwa ibu menyusui udah boleh kalau sekarang ya. Makanya seperti lansia. Ya, Oh, iya. beberapa saat yang lalu kan lansia belum karena kita mau lihat nih yang sehat ini dikasih vaksin ini aman nggak? Iya, iya. Aman nih, ya toh? Menurut literatur kan aman. Menurut yang sudah-sudah sebenarnya kan live attenuated ini yang kita pakai nih. Iya. Di kita ini kan vaksin yang virus yang Virus dilemahkan. yang kan? inaktif ini kan sebenarnya Ini enggak yang perdana sebenarnya kan. Betul, Iya. betul. Iya kan? betul. Hepatitis juga live attenuated Iya. yang diberikan atau Dan vaksin betul ini sih. CSRV. iya. Ya. Nah, sebenarnya itu juga ada jurnalnya sebenarnya mengenai menyusui ya. Makanya kenapa ini membuat sesuatu yang saya juga harus informasikan untuk semua yang menonton bahwa seperti yang tadi Dokter Agus sudah terangkan bahwa vaksinasi di coronavirus ini kan sebenarnya
teknisnya atau teknik pembuatannya kan udah lama udah pernah dibikin lah ya, walaupun virusnya bukan corona. Nah ternyata ada jurnal-jurnal kok yang menjelaskan bahwa ketika seorang ibu menyusui diberikan vaksinasi dengan teknis atau metode virus yang dilemahkan, itu tidak akan menjadi infeksius gitu loh, tidak akan menyebabkan terus tiba-tiba jadi corona gitu, enggak gitu. Nah itu juga harus digarisbawahi juga untuk semua yang nonton, bahwa nggak apa-apa kalau dirimu menyusui dan dirimu mau vaksin, ya monggo, toh kan dari Kemenkes sudah ada, udah diizinkan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak misalnya Prima nih, kalau dari dalam hati lu nih, mending kasih mending enggak? Kalau sebenarnya sih Kak, untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil, Pendapat pribadi ya, nggak masalah ini nggak ujian, tenang. ya kalau kasih aja, Iya, kasih sama. aja. Kita pengennya juga pasti pengennya ngasih, seperti itu. tapi rekomendasi ada otoritas rekomendasi yang lebih belum tinggi yang belum memberikan wewenang itu kan, gitu loh. Kesulitannya adalah gitu. Saya juga pernah posting nih. Saya mengutipnya dari WHO sama CDC karena yang melakukan penelitian mereka. Iya. Saya tulis di situ boleh untuk nakes, waktu itu kan masih nakes yang hamil kan. Even di Indonesia nakes yang hamil nggak dikasih juga. Iya. Nah, di debat, menariknya di debat, dok, kata dokter boleh, tapi kenapa kok saya nggak dikasih vaksin? Nah, kita nggak boleh lupa menurut gue ya. Jadi kadangkala kita tuh kayak nelen mentah-mentah nih, ini boleh kok. Nah, tapi kan kita ada otoritas yang lebih tinggi di sini. Wewenangnya belum diberikan, menurut saya ya. Wewenang kita belum diberikan nih, Dokter Objin. Kalau udah konselor menyusui kan sudah diberikan wewenang nih, secara Kemenkes, ID sudah memberikan license. Boleh. Penelitiannya udah, boleh. Nah, sedangkan kita dilema, hati kecil pengen biar makin banyak yang tervaksin. Tapi di satu sisi karena belum diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi, baik perhimpunan, dokter, ID, ya kan, atau Kemenkes belum merilis, ya pasti kita bilangnya nanti dulu bu, tunda dulu deh, karena kita juga nggak berani lah. Emang siapa gue mau nanggung, ntar dicubit ya. Mungkin salah satu pertimbangannya unsur kehati-hatian nih. Iya, itu betul, intinya betul. itu yang kita mau bahas kan. Ya. Betul. Nah harapan lu nih gimana sih ngakalin nih dalam tanda kutip nih yang pengen gua tanya juga, ngakalin gimana sih biar kita terhindar ya dengan vaksin tuh thanks juga bahwa kita sedikit dalam tanda kutip mudah-mudahan bisa jadi game changer itu tadi yang kami bilang kan, bahwa tapi juga kita nggak boleh seceroboh itu ya kan. Kira-kira saran buat ibu-ibu hamil, ibu menyusui, apa nih kira-kira yang bisa tetap harus kita lakukan agar kita terhindar nih? Kebiasaan lah atau apa atau makanan? Ya, untuk yang pertama kalau masalah vaksin kan untuk saat ini kan belum bisa ya, karena memang dari Depkes dan ini belum merekomendasikan ya. Jadi pada untuk ibu-ibu hamil ya untuk saat ini ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi ya, cukup minum, istirahat yang cukup ya. Olahraga boleh kok ibu hamil itu olahraga, tapi dibatasin ya. Jadi hamil itu bukan berarti nggak boleh olahraga tetap boleh ya. Dengan olahraga imun kita itu akan lebih baik ya dibandingkan dengan orang yang tidak olahraga. Begitu juga istirahat yang cukup, tidur yang cukup ya, minimal 8 jam. Kemudian pastikan. Udah bahas dong kemarin ya? Oh iya udah. Mudah-mudahan sih pada nonton kan di video The Project kemarin kan. Udah bahas. Terus yang penting prokes ya. Prokes. Mau dia udah vaksin atau apa, kalau misal prokesnya enggak ini ya sama aja gitu kan ya. Prokes, protokol kesehatan 3M wajib dipatuhin ya. Jadi nggak cuma ibu hamil ya, dipastikan di dalam lingkup keluarga ya, keluarga. Karena walaupun si ibu ini nggak pernah keluar nih. Iya, nggak pernah keluar, tapi suaminya kan bekerja. Iya, gitu ya. Betul. Nah, jadi ya itu yang kita hadapi, negara ini hadap, semua negara lah menghadapi dilema lindung lockdown atau enggak, itu kan dilemanya Iya. banyak sekali kan. Nggak cuma dilihat dari sisi medisnya mungkin, walaupun nggak fair juga kalau kita bilang harusnya diperhatikan banget dong sisi medisnya, tapi kan
hidupnya seseorang juga kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa kita Iya, atur. betul. Menurut lo gimana? Ya sama, pada prinsipnya sebenarnya sama seperti dokter Prima katakan tadi. Bagi kita petugas kesehatan ya paling utama itu menurut saya vaksinasi dengan jalankan prokes 5M. Sekarang kan 5M udah bukan 3M. Ya. Iya, 5. Ya, aduh. Apa aja itu, Dok? 5M yang jelas ya, satu menggunakan Masker. masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, terus Menjaga jarak, menjaga ya. jarak sama menghindari mengurangi mobilitas dan Mobilitas. interaksi. Iya. Nah, itu untuk kita sebagai petugas kesehatan dan masyarakat pada umumnya. Untuk ibu hamil sendiri ya seperti yang tadi dokter Prima katakan, jadi tetap jaga kesehatan pribadi itu penting, apalagi pada saat hamil kan butuh jaga kesehatan yang lebih optimal. Dan yang penting juga nih saya, karena beberapa pasien yang saya tanganin yang ibu-ibu hamil dengan COVID, itu tuh yang mereka banyak cemaskan tuh masalah jadi lebih stres. Oh iya. Jadi lebih stres pada saat COVID. Jadi kalau menurut saya untuk ibu-ibu hamil, selain tadi prokes yang dijalankan, yang paling penting juga kalau menurut saya di era pandemik ini adalah ya bagaimana manajemen stres yang baik. Setiap ibu hamil itu udah pasti stres. Betul. Dan Iyalah, masing-masing ibu perubahan stres. di badannya kok sedemikian rupa kan? Tambah pandemi Perubahan lagi. tubuh, Pandemi. perubahan hormon toh menyebabkan ya stres pasti. Iya, Cuman kan benar. tingkat stres tiap orang beda-beda. Ya. Jadi ya bagaimana caranya supaya ibu hamil ya memanajemen stresnya dengan baik. Jadi even ibunya kena COVID ya bagaimana supaya dia bisa memanage tidak terlalu stres, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan pribadinya maupun terhadap kehamilannya. Gitu sih. Optimis gitu ya. Jadi tetap optimis bahwa Bisa sembuh. Berarti tambahan dari Dokter Effendi ya, jadinya Manajemen 6M. stres. 6M ya, 6M. Yang ke-6 manajemen Manajemen stres. stres. Mantap. Apa? Ibu apa Bu? Kalau dari saya, saran untuk semua Mungkin ibu-ibu sudah menyusui. diwakili juga ya. Sudah sama sih, tapi mungkin satu yang aku akan tambahkan yaitu penambahan suplemen vitamin D3, bahwa ternyata di jurnal tuh sudah ada ternyata penelitiannya bahwa ternyata tuh kadar apa ya, untuk orang-orang dengan kadar vitamin D3 dalam tubuh yang tinggi itu ternyata akan lebih turun resikonya kena coronavirus. Itu ada jurnalnya tuh. Dia ningkatin imunitas sebenarnya. Iya, sebenarnya begitu kan. Nah, berarti sarannya boleh tuh tambahin untuk suplemen vitamin D3. Tapi nggak boleh berlebihan. Betul. Berapa ya kira-kira ya? Kalau secara dewasa yang direkomendasikan bisa sampai 1000 international unit ya, atau 1000 IU. Jadi kalau lihat lagi mau beli-beli apa suplemen nih, misalnya dicek dulu tuh nutrition fact-nya, dicek tabelnya berapakah IU-nya gitu. Ya. Kalau dari saya sih mungkin tambahnya gini, mungkin kita nggak bisa menghindari bahwa kita harus melakukan aktivitas. Contoh kami di sini juga, kami harus melakukan edukasi, kami harus tetap praktek. Jadi yang kita lakukan adalah ingat gejala COVID, ya kan? Kalau ada gejala, mending swab, ya kan? Setelah menangani pasien itu mungkin kita perlu melakukan swab. Swab sekarang juga udah mungkin gampang didapatkan, ya kan? Kita bisa kumpul, ya kalau kita udah swab, kita udah vaksin, kita udah swab, lebih menggaransi lagi tingkat keyakinan kita, gitu kan? Gitu. Jadi memang nggak ada lah yang idealis bahwa ya lu kan udah swab misalnya 3 jam yang lalu, yakin lu dalam 3 jam nggak kena ya? Kalau ngomongin gitu nggak akan ada habisnya. Iya, betul. Jadi menurut saya adalah nggak fair juga kalau kita akan selalu menjuliti orang yang melakukan aktivitasnya, yang kadang kita nggak ngerti kalau di posisinya dia. Jadi ya sudah, kita sama-sama punya harapan buat ke depan bahwa kesehatan mudah-mudahan segera baik lagi, pandemi segera berakhir, ya kita bisa deal with keadaan ini, pandemi ini, dan ya kita akan hidup mudah-mudahan lebih sehat dan lebih baik. Gitu. Mungkin sekian dari kita. Thank you udah nonton. Jangan bosen nonton kita. Kalau ada komen silahkan tulis di video ini. Thank you. Bye bye.